Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang materi sejarah Indonesia. Jadi ini adalah, kalau nanti udah sejarah Indonesia berarti udah yang terakhir. Selanjutnya aku akan bahas soal-soal, ditunggu saja video selanjutnya. Oke, di video kali ini aku akan membahas materi yang terakhir, yaitu tentang sejarah. Dan ini tuh aku mulai dulu dari masa kerajaan. Jadi awal mula teori masuknya agama Hindu ke Indonesia itu ada 4 teori ya. Yang pertama teori Sudra, teori Waisya, teori Kesatria, teori Brahmana. Kalau teori Sudra itu intinya itu agama Hindu itu dibawa ke Indonesia oleh para Buddha untuk memperbaiki taraf hidupnya. Jadi intinya kalau teori Sudra ini itu dibawa oleh budak-budak gitu ya. Dan untuk teori Waisya itu dibawa oleh pedagang. Dan untuk teori Kesatria, jadi agama Hindu dibawa ke Indonesia itu oleh para kesatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang tuh. Dan untuk teori Brahmana itu dibawa oleh seperti ahli ulama, kitab suci, ahli kitab suci, serta sarjana sastra dan filsafat seperti itu. Dan ini adalah kitab-kitab peninggalan sejarah, itu ada 7 kitab. Yang pertama kitab Mahabharata, itu oleh Resi Vyasa ditulisnya. Dan untuk kitab Ramayana itu oleh Empu Walmiki. Dan untuk kitab Arjuna Wiwaha oleh Empu Kanwa, kitab Smaradana oleh Empu Darmaja, kitab Bharatayuda oleh Empu Sendok dan Empu Panuluh, kitab Negara Kertagama oleh Empu Prapanca, dan kitab Sutasoma oleh Empu Tantular. Oke, selanjutnya membahas tentang kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi, terletak di antara Sungai Mahakam, di tepi Sungai Mahakam ya, dan Kalimantan Timur. Itu raja pertamanya itu adalah Kudungga. Kalau yang terbesar itu Raja Mulawarman. Peninggalannya berupa prasasti Yupa yang menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara, kerajaan yang bercorak Hindu dan berkembang pada abad ke-5 Masehi dan terletak di Jawa Barat, memiliki raja yang terkenal bernama Purnawarman, dan peninggalan prasasti antara lain Ciaretun, Kebon Kopi, Jambu, Muara Cianten, Tugu, dan Pasar Awi. Selanjutnya Kerajaan Sriwijaya. Ini berkembangnya pada abad ke-7 Masehi dan terletak di jalur perdagangan Selat Malaka dengan ibu kota berpusat di Palembang berdasarkan prasasti Talang Tuo dan prasasti Kota Kapur. Dan Sriwijaya ini memiliki armada maritim yang sangat tangguh, disebut Kerajaan Maritim, dan merupakan pusat penyebaran ajaran Buddha di Asia Tenggara. Masa keemasannya itu pada masa Balaputra Dewa, dan pada abad ke-14 Sriwijaya itu runtuh karena serangan kerajaan lain seperti Kerajaan Kola dari India dan ekspedisi para Pamalayu dari Kerajaan Singosari Jawa Timur. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram kuno di Jawa. Itu berdirinya itu pertama kali di Jawa Tengah dari informasi prasasti Canggal yang ditemukan di daerah Magelang. Dan di dalam prasasti terdapat informasi tentang Raja Sanjaya yang dikenal merupakan pendiri Kerajaan Mataram kuno. Pusat kerajaan ini ada di Medang Kamulan. Masa keemasannya itu saat di bawah Raja Balitung, dan agama Hindu dan Buddha merupakan ajaran agama yang dianut. Lalu peninggalannya itu adalah Candi Prambanan,
Candi Roro Jonggrang yang bercorak Hindu dibangun oleh Raja Balitung, dan Candi Borobudur yang bercorak Buddha. Lalu selanjutnya adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini didirikan oleh Ken Arok. Mencapai kejayaan itu pada masa Raja Kertanegara melakukan ekspedisi Pamalayu dengan serangan ke Malaka dan menguasai Selat Malaka. Runtuh setelah Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang, seorang raja dari Kediri. Selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu dibangun oleh Raden Wijaya yang merupakan salah satu menantu dari Kertanegara. Masa keemasan ketika di bawah Raja Hayam Wuruk yang dibantu oleh seorang Mahapatih, yaitu Gajah Mada. Ketika menjabat sebagai patih, Gajah Mada itu pernah mengucapkan sumpah yang dikenal dengan Sumpah Palapa atau Amukti Palapa. Isi sumpahnya yaitu tekad untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Dan penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit itu, yang pertama, dipecatnya Patih Gajah Mada karena telah mengobarkan perang Bubat, dan melemahnya kerajaan akibat perang saudara atau perang Paregreg, dan yang ketiga itu serangan dari kerajaan Islam atau Demak, kerajaan Islam Demak ya. Itu adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Selanjutnya adalah kerajaan yang bercorak Islam. Yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Itu berkembang pada abad ke-13 di Lok Sumawi dengan raja pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh. Ada kerajaan Aceh, itu Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah, mencapai masa keemasan pada masa Sultan Iskandar Muda, dan penyebab kemundurannya itu kegagalan Iskandar Muda menaklukkan Malaka yang dikuasai oleh Portugis dan banyak pejabat-pejabat yang korup. Selanjutnya adalah Kerajaan Demak, itu kerajaan Islam pertama di Jawa, didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit, yaitu Brawijaya V. Setelah Raden Patah wafat, kedudukannya digantikan oleh anaknya bernama Adipati Unus bergelar Pangeran Sabrang Lor, dan mencapai masa keemasan pada masa Sultan Trenggono. Lalu ada Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang itu berada di pedalaman Jawa Tengah dengan raja yang terkenal itu Adiwijaya. Lalu ada Kerajaan Mataram. Kalau Mataram kuno tadi kan Hindu-Buddha ya, kalau Mataram itu kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Mataram ini didirikan oleh Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati, anak dari Ki Gede Pamahanan, mulai berkembang menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa di bawah Panembahan Senopati, mencapai masa keemasan pada masa Sultan Agung. Selanjutnya ada Kerajaan Banten. Ini dirintis oleh Nurullah pada tanggal 22 Juni 1527. Nurullah itu menaklukkan Sunda Kelapa dan diberi gelar Fatahillah oleh Sultan Trenggono. Dan Sultan Banten yang terkenal adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya Kerajaan Makassar, kesultanan di wilayah Sulawesi Selatan yang merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu Goa dan Talo. Sultan yang terkenal dan terbesar adalah Sultan Hasanuddin yang bergelar Ayam Jantan dari Timur. Jadi itu adalah aku sampaikan inti-intinya saja ya, nggak semuanya. Yang jelas ada macam-macam kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan juga ada kerajaan bercorak Islam seperti itu. Selanjutnya aku akan membahas tentang imperialisme dan kolonialisme. Jadi imperialisme itu berasal dari kata imperial, dari bahasa Latin disebut imperere, yang berarti memerintah. Sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lainnya, yaitu dengan membentuk pemerintah jajahan atau menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan. Dan imperialisme itu dibedakan menjadi dua. Ada imperialisme kuno, ada imperialisme modern.
Kalau imperialisme kuno itu berlangsung sebelum terjadinya revolusi industri. Negara pelopornya itu adalah Portugis dan Spanyol. Kalau imperialisme modern itu berlangsung setelah revolusi industri. Negara pelopornya itu adalah Inggris. Dan revolusi industri itu terjadi di Inggris pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Revolusi industri adalah perubahan cara kerja manusia dari menggunakan tenaga manusia menjadi menggunakan tenaga mesin. Tuh. Dan selanjutnya adalah kolonialisme. Jadi kalau kolonialisme itu berasal dari kata kolonia yang berarti tanah pemukiman atau jajahan, koloni yang berarti negara yang dikuasainya. Kolonialisme merupakan suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber negara lain gitu. Jadi di kolonialisme ini rakyat yang dikuasai. Tuh. Kalau yang imperialisme tadi kan sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lainnya itu. Dan untuk faktor-faktor pendorong terjadinya penjelajahan dunia adalah yang pertama ada semangat reconquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya sebagai tindak lanjut dari perang salib. Dan harga rempah-rempah di Eropa menjadi mahal, semangat gold, glory, dan gospel. Lalu ada perkembangan teknologi kemaritiman yang memungkinkan pelayaran dan perdagangan yang lebih luas, termasuk menyeberangi Samudra Atlantik. Lalu adanya sarana pendukung seperti kompas, teropong, mesiu, dan peta yang menggambarkan secara lengkap dan akurat garis pantai, terusan, dan pelabuhan. Lalu adanya juga buku Imago Mundi yang menceritakan tentang perjalanan Marco Polo. Jadi hal-hal ini itu mendorong terjadinya penjelajahan dunia. Selanjutnya adalah imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Jadi imperialisme dan kolonialisme di Indonesia itu berawal dari VOC yang dibentuk Belanda pada tanggal 20 Maret 1602 di Indonesia dengan tujuan pembentukannya itu menghindari persaingan di antara pedagang Belanda menyaingi kongsi dagang Inggris di India, yaitu EIC, East India Company, dan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan kerajaan-kerajaan, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Dan ada hak-hak istimewa dari VOC yang diperoleh dari pemerintah Belanda adalah memonopoli perdagangan. Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain, yang pertama, Fair Isle Leveranti. Aku tulis di sebelah ya, jadi kalau misalkan penyebutanku kurang jelas, itu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC dan melarang rakyat menjual hasil buminya selain kepada VOC. Jadi ini peraturan yang merugikan ya, karena hasil bumi itu hasilnya itu sudah ditetapkan dan melarang dijual dengan VOC itu. Selain VOC itu tidak boleh dijual. Selanjutnya adalah kontingentan, itu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Selanjutnya peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam. Lalu ada ekstirpasi, yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi overproduksi yang dapat menyebabkan harga rempah-rempah merosot. Lalu ada pelayaran hongi, yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora atau perahu perang ya, untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan menindak pelanggarnya. Dan VOC juga menerapkan Prianger Stelsel. Itu artinya aturan yang mewajibkan rakyat Priangan menanam kopi dan menyerahkan hasilnya itu kepada VOC.
Dan Gubernur Jenderal VOC yang pertama itu Peter Bot. Pada mulanya Ambon dipilih sebagai pusat kegiatan VOC. Pada periode berikutnya Jayakarta dipilih sebagai pusat kegiatan VOC. Pada masa Gubernur Jenderal VOC yang kedua, yaitu Jan Pieter Zonkon, jalur-jalur perdagangan di Kepulauan Nusantara itu telah dikendalikan oleh VOC dengan dibangunnya benteng-benteng dan loji-loji sebagai pusat kegiatan VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia bagian timur, khususnya Maluku, dan diadakan pelayaran Hungi. Dan untuk kebangkrutan dan kemunduran dari VOC itu terjadi sejak awal abad ke-18, disebabkan banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC, anggaran pegawai yang terlalu besar sebagai akibat makin luasnya wilayah kekuasaan VOC, biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat terlalu besar, dan persaingan dengan kongsi dagang negara lain misalnya dengan EIC dan hutang VOC yang sangat besar, pemberian dividen kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran, dan berkembangnya paham liberalisme sehingga monopoli perdagangan yang ditetapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan. Dan yang terakhir adalah pendudukan Prancis terhadap negara Belanda pada 1795. Jadi itu adalah penyebabnya kemunduran dan kebangkrutan dari VOC sendiri. Dan VOC itu dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Setelah VOC dibubarkan, kekuasaan kolonial di Indonesia itu diambil alih oleh pemerintah Belanda. Selanjutnya, setelah VOC dibubarkan diambil oleh pemerintah Belanda, itu masa pemerintahan Belanda pertama, itu pemerintahan Daendels ya. Itu pada tahun 1808 sampai 1811. Hal-hal yang dilakukan Daendels itu apa aja? Itu ada 5 hal. Yang pertama adalah meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak, lalu meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia, dan rakyat masih diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Dan untuk menambah pemasukan dana, juga telah dilakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Yang terakhir adalah membangun jalan anyar Penarukan Jawa Barat. Jadi, setelah Daendels itu gugur atau sudah gugur gitu ya, jadi digantikan oleh Jan Willem Janssens, itu menggantikan Daendels. Ia resmi menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Jawa pada tahun 1811. Secara de facto, daerah kekuasaan Hindia Belanda pada masa Janssen itu tinggal daerah-daerah tertentu, yaitu Jawa, Makassar, dan Palembang. Dan Belanda itu menyerah kepada Inggris di Tuntang Salatiga. Penyerahan Janssen kepada Inggris secara resmi melalui kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811, dan Indonesia di bawah kekuasaan Inggris itu tahun 1811 sampai 1816. Dan untuk kapitulasi Tuntang itu tanggal 18 September 1811 secara resmi telah mengakhiri kekuasaan Belanda di Indonesia. Lalu setelah Belanda ada kekuasaan masa pemerintah Inggris, itu Thomas Stamford Raffles berkuasa di Indonesia itu tahun 1811 sampai 1816. Beberapa tindakannya yang terkenal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang akan meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Lalu penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. Selanjutnya penghapusan kerja rodi dan perbudakan, penghapusan sistem monopoli,
peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Lalu ada masa pemerintahan Belanda yang kedua. Itu dipimpin oleh Johannes van der Bos, berkuasa di Indonesia pada tahun 1830 sampai 1833. Kebijakannya adalah menjalankan kultur stelsel atau tanam paksa, pembelian sistem ijon atau membeli pada waktu masih muda dan akan dipetik ketika sudah tua. Dan untuk kultur prosenten, pemberian bagian kepada kepala rakyat dan pegawai Belanda atas penjualan hasil tanam paksa, mendapat penentangan dari Douwes Dekker atau nama penanya itu dari Multatuli ya, dengan bukunya Havelaar. Selanjutnya adalah perjanjian pada masa perlawanan terhadap Belanda. Jadi ada macam-macam perjanjian-perjanjian. Ini yang harus diingat. Ada perjanjian Bongaya. Itu perjanjian antara Kesultanan Gowa yang diwakili oleh Sultan Hasanuddin dan pihak Hindia Belanda yang diwakilkan oleh Laksamana Cornelis Spelman. Dan isi perjanjian itu, Raja Hasanuddin dari Makassar menyerah kepada VOC. Selanjutnya ada perjanjian Jepara antara Kesultanan Kartasura yang diwakili oleh Sultan Amangkurat II dan VOC yang diwakili oleh Laksamana Cornelis Spelman. Isi perjanjiannya itu, Raja Mataram Sultan Amangkurat II harus menyerahkan pesisir utara tanah Jawa jika VOC berhasil menindas pemberontakan Trunojoyo. Dan selanjutnya ada perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti itu kesepakatan antara VOC dengan pihak Mataram diwakili oleh Sunan Pakubuwono III dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Dan untuk isi perjanjiannya itu, kerajaan Mataram itu dibagi menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Lalu ada perjanjian Salatiga. Ini perjanjian yang ditandatangani oleh Raden Mas Said, Sunan Pakubuwono III, VOC, dan Sultan Hamengkubuwono I. Isi perjanjian itu daerah Surakarta dibagi menjadi dua bagian, yaitu Mangkunegaran dan Kasunanan. Tuh. Selanjutnya dibahas tentang zaman pergerakan nasional. Jadi penyebab timbulnya kesadaran nasional itu ada dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Kalau faktor intern yang dari dalam itu sejarah masa lampau yang gemilang, terus karena penderitaan karena penjajahan, pengaruh pendidikan bangsa Indonesia. Jadi kalau misalkan dari dalam itu ada sejarah, kan masa lalu itu gemilang, kenapa sekarang itu dijajah, jadi itu merupakan timbulnya kesadaran nasional. Lalu penderitaan karena penjajahan, kan penjajahannya itu sangat kejam dan sangat merugikan masyarakat, dan juga pengaruh pendidikan, karena ada pendidikan makanya munculnya kesadaran nasional ini. Lalu untuk faktor dari luarnya itu, faktor ekstern itu kemenangan Jepang atas Rusia dan organisasi perjuangan di negara lain. Tuh, jadi melihat kemenangan Jepang atas Rusia, organisasi perjuangan di negara lain membuat timbulnya semangat kesadaran nasional. Tuh. Dan untuk organisasi nasional pada awal pergerakan ini aku singkat ya. Jadi nama organisasinya apa, nama tokohnya siapa, dan tujuan organisasinya itu apa. Dan untuk organisasi yang pertama itu Budi Utomo, dibentuknya pada 20 Mei 1908. Nama tokohnya itu ada Dr. Wahidin Sudirohusodo dan juga Dr. Sutomo. Dan tujuan organisasinya memajukan bidang pendidikan dan budaya tanpa terlibat politik. Itu adalah tujuannya. Lalu Serikat Islam atau SI itu pada tanggal 18 September 1912 dibentuknya. Dan nama tokohnya ada Hoscokroaminoto, Abdul Muiz, dan Haji Agus Salim. Itu tujuan organisasinya memperkuat peran pedagang pribumi
Dan selanjutnya ada Indische Partij, itu dibentuk pada 25 Desember 1912. Tokohnya ada 3 serangkai, yaitu Douws Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Tujuannya, organisasi politik pertama untuk mengubah politik rasial pemerintah kolonial. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia, itu pada tahun 1908. Itu dibentuknya nama-nama tokohnya itu oleh pelajar Indonesia di Belanda seperti Raden Panji Sosrokartono, Gondowinoto, Noto Diningrat, Abdul Rifai, Rajiman Wedyapuro atau Wedyodiningrat, dan Brentel. Tujuan awalnya itu memperkukuh kesatuan pelajar Indonesia di Belanda, tapi setelah kedatangan tokoh Indische Partij ke Belanda, tujuan itu lebih luas, yaitu agar Indonesia bisa menentukan nasib sendiri, atau maksudnya itu merdeka gitu. Dan selanjutnya adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI, itu dibentuknya pada 4 Juli 1927. Nama tokohnya ada Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Soejaji, Mr. Iskak Cokrostisuryo, Mr. Budiarto, dan Mr. Sunarjo. Itu tujuan organisasinya adalah tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial, memajukan pendidikan nasional, dan Indonesia merdeka. Gitu. Lalu ada Muhammadiyah, itu dibentuknya 18 November 1912. Nama tokohnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu tujuannya memajukan agama Islam agar sesuai dengan ajarannya. Selain itu juga meningkatkan bidang pendidikan juga kesehatan. Lalu yang terakhir ada Trikoro Darmo. Itu dibentuknya pada 7 Maret 1915. Nama tokohnya Dr. Satiman Widjosanjojo, Kadarman, dan Sunardi. Tujuan organisasi ini untuk mempersatukan pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Tuh. Lalu setelah adanya organisasi itu muncullah Sumpah Pemuda dan Kongres Pemuda yang pertama itu tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Itu membentuk badan sentral, memajukan paham persatuan kebangsaan, dan mempererat hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Lalu ada Kongres Pemuda II, itu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Itu menghasilkan Sumpah Pemuda yang isinya itu sudah kita tahu ya. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan pertama kali dikumandangkan lagu Indonesia Raya itu oleh Wyk Rudolf Supratman atau kita kenal dengan W.R. Supratman. Oke, selanjutnya lanjut ke part 2. Terima kasih sudah menyaksikan video part 1 dan jangan lupa saksikan part 2-nya. Tunggu saja karena itu adalah video yang terakhir dari materi tes wawasan kebangsaan. Selanjutnya akan dibahas soal-soal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari Kuteacher Official, khususnya materi TWK. Kalian bisa lihat di playlist, ada banyak beragam macam materi TWK. Dan terima kasih telah menonton video ini. See you next time and bye-bye.